Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ferdinandus Sampe SE Embus PhD selaku Rektor Universitas Atmajaya Makassar, Bapak Dr. Insinyur Firdaus Syairuddin MS selaku Ketua LPPM Universitas Atmajaya Makassar, Bapak Insinyur Syahir Mahmud MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Makassar, dan Bapak Dr. Richard Franz STMT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Atmajaya Makassar yang telah memfasilitasi sehingga KKN 2020 Teknik Sipil Universitas Atmajaya Makassar dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep rumah ramah lingkungan dan petunjuk penggunaan alat cuci tangan portable untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di masa sekarang ini, di mana alat tersebut merupakan karya mahasiswa dan mahasiswi Teknik Sipil Universitas Atmajaya Makassar yang telah disalurkan ke berbagai instansi yang ada di Kota Makassar. Sebelum melangkah ke inti video, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Poncol Ekbor. Saya Denny Dimas Dewa. Saya Renaldi Nikola. Nama saya Marson Arianto Toding. Saya Samuel Mengalik. Saya Alfranus. Sebelum kita masuk di dalam video animasi tentang rumah sehat dan ramah lingkungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berada di lokasi yang tepat. Pembuatan rumah ramah lingkungan wajib diawali dengan pemilihan lokasi pembangunan yang tepat, rencana tata guna lahan yang berlaku. Rumah harus berada di kawasan yang memang diatur sebagai lahan hunian. Jangan sampai sebuah rumah dibangun di area yang oleh pemerintah setempat diatur sebagai kawasan industri, kawasan hutan lindung, atau di area terbuka hijau milik kota. Pembangunan rumah ramah lingkungan juga harus memperhatikan. Oleh karenanya, rumah ramah lingkungan harus terlebih dahulu dipastikan memiliki izin pembangunan yang sah. Yang kedua, memilih lokasi yang efisien. Pertimbangan lain dalam memilih lokasi pendirian rumah ramah lingkungan adalah jarak dari lokasi rumah ke tempat-tempat tertentu yang berpotensi dibutuhkan oleh penghuni rumah seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga kantor. Semakin dekat dengan jarak lokasi rumah dengan tempat-tempat tersebut, maka jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas penghuni rumah akan semakin kecil. Yang ketiga, memiliki area terbuka hijau. Ciri penting rumah ramah lingkungan yang selanjutnya adalah keberadaan rumah terbuka hijau di area rumah. Agar dapat memenuhi standar rumah ramah lingkungan, minimal 30% dari total keseluruhan luas lahan harus dijadikan ruang terbuka yang dilengkapi berbagai tumbuh-tumbuhan. Rumah ramah lingkungan yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau akan berperan memperbaiki kualitas udara di lingkungan sekitar. Hal tersebut disebabkan karena tanaman-tanaman akan menghisap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, pertukaran udara yang baik. Rumah ramah lingkungan harus memiliki ciri-ciri rumah sehat, yaitu pola sirkulasi udara yang baik di dalamnya. Pertukaran udara segar dari luar rumah dengan udara dari luar rumah harus selalu berlangsung lancar. Salah satu ciri dari rumah ramah lingkungan dengan pertukaran udara yang baik adalah dengan adanya ventilasi dan jendela yang cukup. Ventilasi memiliki banyak manfaat bagi sebuah rumah. Yang kelima adalah hemat energi. Ciri rumah ramah lingkungan yang tidak kalah penting adalah hemat energi. Langkah untuk menghemat konsumsi energi pada rumah ramah lingkungan adalah dengan memaksimalkan energi terbarukan seperti sinar matahari. Desain rumah ramah lingkungan dibuat sedemikian rupa agar sinar matahari dapat menjadi sumber pencahayaan utama yang mencukupi bagi seluruh bagian rumah. Dalam rangka menghemat energi, rumah ramah lingkungan juga menggunakan peralatan rumah tangga yang efisien dalam penggunaan energi seperti rumah sintesis home, yang merupakan konsep smart home yang dapat menghemat energi. Rumah Anda juga sirkulasi udara yang baik di setiap rumah dan dapat memaksimalkan cahaya alami di dalam rumah. Konsep dari rumah ramah lingkungan ini merupakan bangunan, material, dan proses konstruksinya yang ramah lingkungan. Tujuan dari konsep rumah ramah lingkungan ini tidak hanya akan menyelamatkan lingkungan, tetapi juga akan membuat penghuni lebih sehat, nyaman, dan hemat. Pada dasarnya,
Konsep rumah sehat dan ramah lingkungan ini menekankan pada material dengan desain industrial modern atau kontemporer. Pada bagian depan rumah terdapat taman dan rumput yang memberikan kesan yang sejuk dan nyaman bagi penghuni rumah ketika berada di depan dan di teras rumah. Tujuan dari tanaman dan rumput yang diberikan elevasi lebih tinggi daripada teras rumah bertujuan agar memungkinkan penghuni rumah duduk santai dan tidak terganggu oleh pandangan lingkungan di depan rumah. Selain taman, terdapat carport atau parkiran untuk kendaraan mobil ataupun motor. Yang unik dari bagian carport ini ada lantai yang terbuat dari paduan beton dan rumput. Tujuan dari lantai yang dibuat tidak tertutup secara menyeluruh agar air tidak tergenang dan meresap masuk ke dalam area yang terdapat rumput. Bagian atap carport dibuat kanopi yang berbahan kaca atau span glazing. Di bagian atap carport dibuat kanopi yang berbahan kaca atau span glazing. Penggunaan dari atap kaca ini bertujuan memberikan pencahayaan yang akan masuk ke dalam rumah. Pada bangunan rumah menggunakan material unfinished yang terdiri dari beton, bata, dan kayu. Antara teras rumah dan ruang keluarga diberikan kisi-kisi kayu yang dapat digeser dan kaca agar pencahayaan dari matahari masuk langsung ke dalam rumah sehingga mengurangi dan menghemat penggunaan listrik untuk lampu pada area dalam rumah. Salah satu kunci pengerjaan dari rumah ramah lingkungan adalah memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang secara alami. Dinding di dalam rumah diberikan aksen dari batu alam dan tanaman menjalar yang bertujuan agar memberikan kesan nyaman dan sejuk. Pada bagian sekat rumah tidak ditutup secara menyeluruh, melainkan diberikan sekat yang berfungsi agar ruangan keluarga dan dapur tidak terdapat space dan memberikan kesan yang lega dan luas. Bagian ruang makan dipasangkan kayu lilin pada lantai dan di samping ruangan makan diberikan batu kerikil. Pada bagian sekat rumah tidak ditutup secara menyeluruh, melainkan diberikan sekat yang berfungsi agar ruangan keluarga dan dapur tidak terdapat space dan memberikan kesan yang lega dan luas. Salah satu kunci pengerjaan dari rumah ramah lingkungan adalah memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang secara alami. Dinding di dalam rumah diberikan aksen dari batu alam dan tanaman menjalar yang bertujuan agar memberikan kesan nyaman dan sejuk. Pada bagian sekat rumah tidak tertutup secara menyeluruh, melainkan diberikan sekat dari kaca yang berfungsi agar ruangan keluarga dan dapur tidak terdapat space dan memberikan kesan yang lega dan luas. Bagian ruang makan dipasangkan kayu ulin pada lantai dan di samping ruangan makan diberikan batu kerikil yang memberikan kesan yang natural dan alami. Pada ruangan kamar mandi diberikan keramik lantai batu alam yang bertujuan agar kamar mandi terasa sejuk dan natural. Cara atau langkah-langkah mencuci tangan dengan alat cuci tangan sebagai berikut. 1. Basahi tangan dengan menginjak pedal bagian sebelah kiri. 2. Tuangkan sabun secukupnya pada tangan dengan menginjak pedal bagian sebelah kanan. 3. Ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. 4. Gosokkan punggung tangan dan sela-sela jari tangan. Lakukan pada kedua tangan. 5. Gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. 6. Gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. 7. Gosok ibu jari kiri diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. 8. Usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar dan kemudian bilas dengan cara menginjak pedal bagian sebelah kiri. Keringkan tangan.